Bapak Ibu Saudara, hari ini kita akan belajar satu tema yang tidak begitu asing, bahkan ini menjadi gaya hidup kita, yaitu doa. 1 Tesalonika 5 ayat 17, hanya 2 suku kata dari ayat ini, dan saya pikir termasuk ayat yang terpendek. 1 Tesalonika 5 ayat 17 dikatakan, tetaplah berdoa. Dengan kata lain, tetaplah berdoa, tidak peduli kamu lagi bahagia, tetaplah berdoa. Kamu lagi merasa sedih, tetaplah berdoa. Kamu lagi beruntung, tetaplah berdoa. Kamu lagi buntung, tetaplah berdoa. Jadi berdoa itu dalam segala situasi, tidak hanya pada situasi tertentu baru kita berdoa. Terkadang ada kebiasaan orang atau ada beberapa yang dibiasakan orang, dia hanya mau berdoa dan mengucap syukur kepada Tuhan kalau bisnisnya untung, kalau dia sedang dapat sesuatu yang baik. Berdoa, oh terima kasih Tuhan, Tuhan Yesus baik. Tuhan baik, makan daging, haleluya. Tapi ketika hanya tempe, oh Tuhan kenapa hanya tempe? Nggak ada garamnya lagi, kurang asik. Terkadang orang mengkhususkan doa mereka hanya untuk sesuatu yang baik. Berdoa untuk yang berdoa untuk sesuatu yang baik. Tetapi saya mau katakan kepada saudara, baik keadaan buruk maupun keadaan yang lagi beruntung, kita harus tetap berdoa. Kalau kita lagi sedang merasa bahagia, sukacita, ucapan syukur dalam doamu. Tetapi ketika kita lagi mengalami sesuatu yang kurang baik, perkatakan, minta kekuatan daripada Tuhan supaya kita bisa melewati segala pergumulan kita. Makanya Tuhan katakan, tetaplah berdoa. Jangan hanya berdoa di saat kita lagi senang. Di saat kapankah Anda berdoa? Kesalahan terbesar kita adalah kita hanya berdoa pas lagi ngalami masalah. Sedangkan berdoa itu harus panjang hayat, sepanjang hidup kita. Pernahkah Bapak Ibu dengar satu perumpamaan, satu kalimat yang berkatakan, doa itu nafas orang percaya. Ketika Anda berhenti berdoa, maka Anda berhenti bernafas. Doa juga bukan hanya sekedar rutinitas. Ada doa makan, ada doa pagi, ada doa malam. Tetapi kalau dikatakan doa itu seperti nafas, berarti doa itu harus menjadi kebiasaan kita setiap waktu. Bahkan di saat kita sedang duduk, itu harus menjadi kebiasaan doa bagi kita. Kita harus bisa berbicara kepada Tuhan. Doa itu harus menjadi gaya hidup. Terkadang orang mengalami masalah akhirnya bisa mengeluh kepada Tuhan. Karena apa? Karena kurang berdoa. Seringkali katakan Bapak Ibu sedia payung sebelum hujan. Jadi kita harus berdoa, kita harus memperoleh kekuatan yang baru daripada Tuhan. Jauh sebelum kita mengalami masalah. Otomatis pada saat kita mengalami masalah, kita pasti kuat. Karena apa? Roh kita sudah kuat. Amin Bapak Ibu. Jadi jangan hanya berdoa pas lagi punya masalah. Kalau kita berdoa pas lagi punya masalah, terlambat. Tetapi berdoalah sepanjang waktu dan tetaplah berdoa supaya rohmu kuat. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara, apakah Anda suka berdoa? Katakan amin. Nah, Bapak Ibu Saudara, ada yang berhenti berdoa karena satu, bosan berdoa. Kenapa orang bisa bosan berdoa Bapak Ibu Saudara? Karena doanya hanya rutinitas. Kenapa orang bisa bosan berdoa? Karena doanya bukan berasal dari hati, tapi doanya hanya berasal dari bibirnya. Karena doanya bukan berasal dari hati, hanya berasal dari hafalan bibirnya, hanya perkataan mulutnya, tapi hatinya sebenarnya tidak mengatakan demikian. Makanya orang bisa bosan berdoa. Juga capek berdoa. Kenapa orang bisa capek berdoa Bapak Ibu Saudara? Sedangkan dikatakan tetaplah berdoa. Orang bisa capek berdoa karena satu hal. Dia merasa jawaban doanya tidak pernah dijawab.
Bapak Ibu Saudara, dalam berdoa kita harus mengerti bahwa apa yang ditentukan Tuhan pasti yang terbaik. Jadi tidak semua apa yang kita doakan akan dapat jawaban ya. Bapak Ibu Saudara, saya yakin percaya kita semua berdoa, tetapi pada saat kita berdoa ingat baik-baik jawaban doa itu bukan hanya ya. Saya pikir juga orang tua kalau anak minta segala sesuatu jawabannya bukan cuma iya. Ada iya, ada tidak, ada tunggu. Nah Bapak Ibu Saudara, Tuhan pasti dengar doa kita, amin. Tetapi kita harus paham dengan apa itu jawaban doa. Tuhan bisa mengiyakan doa kita apabila itu sesuai dengan kebutuhan kita, sesuai dengan yang kita perlukan, dan sesuai dengan kehendak Tuhan. Bapak Ibu Saudara, ketika saya berdoa Tuhan sembuhkan saya. Saya tahu bahwa kesembuhan adalah kebutuhan saya, keperluan saya yang mendesak. Dan puji Tuhan, kesembuhan saya juga adalah sesuatu yang Tuhan ingin terjadi dalam hidup saya. Sehingga bisa terjadi kesembuhan. Tetapi ada juga jawaban doa, tidak. Tidak itu apa? Apabila sesuatu yang kita minta adalah sesuatu yang mencelakakan kita. Bapak Ibu Saudara, coba baca firman Tuhan di Matius, dikatakan begini. Tuhan itu bukan Tuhan yang pada saat anaknya meminta meminta roti dikasih batu, meminta telur dikasih ular. Bapak Ibu Saudara, seringkali Tuhan tidak menjawab doa kita karena apa? Satu, karena sebenarnya apa yang kita minta itu adalah ular dan batu. Sehingga Tuhan tidak kasih karena Tuhan tahu apabila Tuhan berikan sesuai yang kita minta, itu pasti akan mencelakakan diri kita. Coba kita pikir-pikir Bapak Ibu, apa yang selama ini sudah kita minta dengan Tuhan. Dan jikalau Tuhan belum menjawab sampai saat ini, bisa jadi Tuhan mengatakan tidak. Karena apa yang hendak kita minta adalah sesuatu yang akan mencelakakan bagi diri kita. Dan juga bisa jadi Tuhan bilang begini, tunggu dulu karena kamu belum siap. Bapak Ibu Saudara, kita harus mengerti. Dalam meminta segala sesuatu kepada Tuhan, kita juga harus sadar bahwa kita harus menyiapkan kapasitas diri kita. Dan bahkan ada orang yang tidak pernah percaya kuasa doa karena sebenarnya apa yang diminta adalah sesuatu yang bertentangan kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kira-kira kalau doanya begini, Tuhan celakakan teman saya, kira-kira Tuhan jawab tidak? Tuhan bangkrutkan teman saya, bikin usaha saya maju. Itu doa yang benar tidak? Bapak Ibu Saudara, saya percaya kalau kita doa benar, Tuhan pasti jawab. Makanya dikatakan di firman Tuhan, doa orang benar pasti besar kuasanya. Yang benar bukan doanya dulu, tapi orangnya benar dulu, baru doanya benar. Orang benar pasti doanya benar. Orang gak benar pasti doanya juga gak benar. Kenapa kita harus tetap berdoa? Ada 3 poin yang akan saya bagikan kepada kita Bapak Ibu Saudara. Alasan besar kenapa kita harus tetap berdoa. 1, Bapak Ibu, kita harus tetap berdoa karena doa itu sarana komunikasi atau relasi kita dengan Allah. Bapak Ibu Saudara, kita ini anak dan Tuhan itu adalah Bapa kita. Bisa bayangkan kalau Bapa dan anak tidak pernah ngomong. Seharusnya antara Bapa, antara orang tua dan anak punya komunikasi yang baik. Amin. Saya juga mau katakan anak itu jangan hanya mau komunikasi kalau ada maunya. Misalnya mau minta beli HP baru dekat-dekat. Pa, ma. Tapi giliran gak ada maunya, ngungkung terus di kamar, gak pernah ngomong.
Ini perumpamaan yang sama kita dengan Tuhan. Jangan kita hanya mau dekat-dekat kepada Tuhan. Kalau lagi pengen sesuatu, Tuhan minta motor baru. Tapi pada saat motor baru sudah turun, ya udah nanti ya Tuhan kalau ada perlu baru saya temui Tuhan lagi. Kalau lagi ada perlunya Tuhan minta jodoh. Barulah dekat-dekat dengan Tuhan, rajin ke gereja, rajin ikut pelayanan. Tapi giliran jodohnya udah datang. Bye-bye Tuhan. Nanti lagi ya kalau lagi ada butuh. Bapak Ibu, kira-kira kita aja sebagai manusia kesel gak orang seperti itu? Giliran mau pinjam 100 aja dekat-dekat. Tapi giliran gak ada perlunya, jauh sejauh-jauh mungkin. Begitu juga dengan kita dengan Tuhan. Doa itu adalah relasi kita dengan Tuhan yang membuktikan kita dekat dengan Tuhan. Dan bukan hanya lagi perlu baru kita datang kepada Tuhan. Tuhan itu bukan obat Bapak Ibu Saudara. Tetapi Tuhan itu adalah makanan rohani yang kita perlukan setiap waktu. Kalau obat makannya kalau apa? Kalau cuma lagi sakit Bapak Ibu Saudara. Enggak mungkin ada orang yang sehat makan obat. Tetapi yang namanya makanan 3 kali sehari itu harus terpenuhi. Begitu juga kebutuhan roh kita akan Tuhan harus terpenuhi sepanjang waktu. Enggak boleh seperti minum obat. Jadi setiap waktu harus terpelihara komunikasi kita dengan Tuhan. Ketika Bapak Ibu Saudara lagi berduduk, ketika Anda merenungkan kebaikan Tuhan, nggak usah nunggu. Oh ya udah nanti dia mengucap syukur kepada Tuhan kalau udah sampai di rumah. Seketika itu juga ketika Anda mengingat kebaikan Tuhan, Anda bisa bersyukur dengan berkata, terima kasih Tuhan. Ternyata begitu banyak kebaikan Tuhan yang saya alami. Dimanapun Bapak Ibu Saudara. Lagi di warung, lagi bekerja. Itulah namanya relasi. Dekat dengan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, karena doa itu menghubungkan kita dengan Allah. Dan doa juga menjadi bukti ketergantungan kita kepada Allah. Pada saat kita berdoa, itu membuat kita mengalami damai sejahtera. Bapak Ibu Saudara, ketika Anda lagi mengalami masalah, lagi mengalami pergumulan, ini saya alami sendiri. Saya coba tenangkan diri saya, kemudian saya berdoa kepada Tuhan, dan selesai berdoa, saya memperoleh damai sejahtera. Karena apa? Kemudian iman bisa tumbuh. Tuhanku lebih besar dari masalahku. Ketika kita senantiasa berdoa di sepanjang waktu, kita akan makin menyadari, akan makin mengalami bahwa benar Tuhan kita lebih besar dari masalah kita. Tidak ada masalah yang tidak bisa kita lewati kalau kita bersama dengan Tuhan. Jadi kunci mengalami damai sejahtera tetap terhubung kepada Tuhan setiap waktu lewat doa kita. Karena pada saat kita berdoa, kita sedang menjadikan Allah sebagai sumber hikmat bagi kehidupan kita. Sebagai sumber hikmat dalam kita menjalani kehidupan. Bapak Ibu Saudara, saya percaya Bapak Ibu, tentu banyak keputusan demi keputusan yang akan diambil dalam hidup kita. Mau beli rumah, keputusan sekolah anak mau di mana, keputusan investasi mau di mana, mau buka usaha di mana, mau buka ini di mana, itu di mana. Tentu pasti kita mengalami kebingungan, pasti Bapak Ibu Saudara. Tuhan, di manakah saya harus buka usaha saya? Kita harus bisa minta kepada Tuhan, Tuhan, kalau memang iya, maka Tuhan akan permudah segala sesuatunya. Tapi jikalau tidak, maka tidak akan terjadi sesuai apa yang saya kehendaki. Amin. Juga kalau minta jodoh kepada Tuhan yang masih muda-muda. Jangan minta kepada Tuhan, Tuhan jodohkanlah dia kepada saya. Kalau tidak jodoh, paksakan jodoh Tuhan. Nanti sudah berantem-berantem terus baru bilang, Tuhan ternyata ini bukan jodoh saya. Tapi berdoa, Tuhan kalau dia jodoh saya, maka Tuhan akan membuat kami tetap bersama. Kalau bukan jodoh, maka Tuhan akan pisahkan. Semudah itu Bapak Ibu Saudara. Jadi
kita harus minta sesuatu daripada Tuhan supaya dia menjadi sumber hikmat dalam kehidupan kita. Karena doa itu membuat kita bisa mengerti kehendak Allah. Di firman Tuhan dikatakan, Tuhan menjawab, Tuhan memberikan sesuai apa yang kita doakan apabila sesuai dengan kehendak Tuhan. Bagaimana supaya kita mengerti kehendak Tuhan? Sering ngomong-ngomong dengan Tuhan. Karena kalau kita nggak pernah bicara dengan Tuhan, kita tidak akan pernah mengerti apa yang dimau Tuhan. Kalau kita mau mengerti kehendak Tuhan dalam hidup kita, kita harus sering bicara kepada Tuhan. Kenapa kita harus tetap berdoa? Karena doa itu sarana komunikasi dan relasi kita dengan Allah. Dan pada saat komunikasi kita lancar dengan Tuhan, maka sumber hikmat itu akan mengalir dalam hidup kita. Sehingga apapun yang kita putuskan dalam hidup kita, pasti sesuai kehendak Tuhan. Amin. Nah, yang kedua, kenapa kita harus tetap berdoa? Karena kita harus mengerti Allah mendengar dan menjawab doa kita, Bapak Ibu Saudara. Dikatakan di Matius 21-22 begini. Dan apa saja yang kamu minta dalam doa, dengan penuh kepercayaan kamu akan menerimanya. Kalau orang beriman, saya sungguh percaya apa yang didoakan, apa yang diminta dengan Tuhan pasti benar. Jadi doanya gak aneh-aneh. Apa yang kita minta kepada Tuhan pasti akan dijawab. Dan kita harus mengerti berdoa itu tidak hanya hal-hal besar, tetapi hal kecil sekalipun Allah mendengar. Bapak Ibu Saudara, jangan hanya kita berdoa kalau kita lagi minta sesuatu yang besar. Contohnya kita lagi berdoa untuk bergumul, beli rumah, beli ini, sesuatu yang besar. Tetapi hal sekecil apapun juga Allah peduli. Tuhan itu bukan Tuhan yang pilih-pilih. Tuhan Yesus itu bukan Allah yang pilih-pilih. Dia hanya mau dengar kalau sesuatu yang penting. Terkadang Bapak Ibu Saudara, dan saya pikir kita juga harus bertobat sebagai orang tua. Terkadang anak kita pengen curhat juga hal-hal yang remeh-temeh. Hanya sekedar untuk beroleh kepastian. Terkadang kita orang tua begini kalau anak mulai nanya. Mah, bagusnya saya pakai baju apa ya? Mau ngedate sama pacar saya. Biasanya maunya bilang, sana bah, kamu kan bisa atur sendiri. Bagusnya jam berapa ya mas saya pergi keluar? Sana tentukan sendiri, kamu kan udah besar, tentukan sendiri jam berapa. Sehingga lama-lama anak kita mulai gak mau bicara lagi. Karena nanti ditolak lagi. Tapi giliran sudah punya pacar kenalkan ke orang tuanya baru ngomong, kenapa gak tanya dari kemarin? Ini bukan orang Batak. Kan mama sudah bilang cari jodoh harus orang Batak. Bapak Ibu Saudara, saya mau katakan ya, yang pertama itu bukan harus orang Batak. Yang pertama itu di atas segala-galanya satu, harus yang cinta akan Tuhan. Yang kedua orang Batak bolehlah. Jangan kriteria utama orang Batak. Tapi cinta Tuhan baru kedua mungkin orang Batak. Karena kalau dia orang Batak gak cinta Tuhan, juga susah nantinya. Tapi kalau sudah cinta Tuhan plus klop dapat yang orang Batak, itu kan makin mantap. Ya kan Bapak Saudara? Saya tahu Bapak Saudara beberapa jemaat kita yang orang Batak juga memegang teguh prinsip ini. Kalau bukan orang Batak, tidak akan. Jemaat kita berbeda Bapak Ibu Saudara. Kriteria pertamanya bukan orang Batak, tapi cinta Tuhan, baru orang Batak. Bapak Ibu Saudara, pada saat kita berdoa kepada Tuhan, bukan hanya hal-hal yang besar, tetapi termasuk hal-hal yang kecil. Silakan curhat kepada Tuhan. 24 jam selalu Tuhan mendengarkan apa yang kita utarakan kepada Tuhan. Memang orang tua kita, saudara kita, teman kita gak sanggup mendengar omelan kita selama 24 jam. Tetapi ada satu pribadi yang selalu bersedia mendengar curhatan hati kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dia selalu peduli
akan apa yang kita alami. Makanya ada satu lagu berkata begini. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Semua Bapak Ibu Saudara, bukan hal yang besar saja, tapi hal yang kecil Allah peduli, pengen tahu masalahmu apa. Amin. Jadi segala sesuatu silakan curhat, silakan ceritakan kepada Tuhan. Karena Tuhan selalu bersedia dan mendengar doa kita. Dan kemudian Bapak Ibu Saudara, doa itu harus disertai dengan iman. Doa itu bukan untung-untungan. Dijawab syukur, nggak dijawab syukur. Doa itu bukan coba-coba. Doa itu bukan untung-untungan. Doa itu bukan taruhan. Doa itu bukan seperti judi, kalau menang ya syukur, kalau kalah ya buntung. Tetapi doa itu harus disertai dengan iman. Iman itu definisinya apa? Salah satunya adalah sebab segala sesuatu dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia, bagi Dia kemuliaan sampai selama-lamanya. Iman itu dari Dia, oleh Dia, dan kepada Dia. Singkatnya begini, saya singkat Bapak Ibu Saudara. Doa itu adalah keputusan Tuhan yang beri yang terbaik. Semuanya dari Dia, oleh Dia, kepada Dia. Jadi doa itu yang penuh iman, bukan doa yang ngotot. Bukan doa yang egois. Apa yang kita minta harus dipenuhi. Kalau nggak dipenuhi ngambek. Jangan sampai kita punya doa Bapak Ibu Saudara, kalau dipenuhi mau rajin ke gereja, tapi kalau Tuhan sudah tidak jawab doa kita dan kita rasa tidak dijawab, maka kita mulai malas ke gereja, doa dari dulu gitu-gitu aja. Jadi doa itu harus disertai dengan iman, artinya di firman Tuhan dikatakan begini. Iman sebiji sesawi bisa memindahkan gunung. Dan iman yang benar itu adalah gunungnya pindah, tidak pindah. Tetap saya beriman kepada Tuhan. Saya berdoa minta kesembuhan. Saya sembuh, saya tidak sembuh. Tetap saya percaya akan pemeliharaan Tuhan. Jangan sampai iman kita dipingpong hanya pada saat kita sembuh baru kita percaya. Tapi pada saat kita tidak sembuh kita hilang percaya kepada Tuhan. Tetapi iman yang benar adalah iman yang tetap teguh percaya kepada Tuhan. Sekalipun Anda tidak sembuh pada saat Anda berdoa. Iman yang benar di hadapan Tuhan adalah iman yang tetap percaya pemeliharaan Tuhan. Sekalipun bisnismu yang kau doakan sampai sekarang belum maju-maju seperti apa yang kau harapkan. Tetapi doa yang penuh iman itu adalah tetap percaya kepada Tuhan meskipun mata saya belum melihat sesuatu terjadi, Tuhan bekerja. Karena saya percaya Tuhan pasti bekerja tepat pada waktunya. Karena Tuhan bekerja itu tidak pernah terlambat dan juga tidak pernah terlalu cepat, tetapi tepat pada waktunya. Amin. Tuhan tidak serta-merta menjawab persis dengan yang kita doakan. Tetapi terlebih dahulu hati kita yang diubahkan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, seberapa Bapak Ibu Saudara yang berdoa untuk pasangan hidup, untuk suami atau istrimu. Tuhan, ubahkan istri saya. Tuhan, ubahkan suami saya. Tetapi kok sudah 2-3 tahun Tuhan belum jawab. Suami saya belum berubah, malah tambah parah. Bapak Ibu Saudara, ingat baik-baik pesan saya hari ini. Bukan suamimu yang diubahkan Tuhan. Jawaban doamu bukan persis seperti yang kamu minta. Tuhan jawab doamu. Tetapi Tuhan jawab doamu lewat dirimu sendiri. Tuhan ubahkan dulu hatimu. Tuhan ubahkan hatimu jadi istri yang baik. Tuhan ubahkan hatimu menjadi suami yang baik. Tuhan ubahkan hatimu bisa menerima kekurangan suamimu. Tuhan ubahkan istri bisa mengubahkan suamimu. Tuhan ubahkan kita dulu. Dan dari perubahan hidup kita barulah suami kita diubah.
Kalau kita minta, Tuhan ubahkan anak saya. Tuhan ubahkan mertua saya. Mertua saya itu gak sanggup lah dia ngomong. Saya baru ngomong satu kata, dia udah 1000 kata Tuhan. Saya gak sanggup. Mungkin bukan mertuamu yang diubah Tuhan terlebih dahulu. Tetapi hatimu yang diubah terlebih dahulu untuk menerima kelebihan mertuamu. Dan pada saat engkau sudah mulai bisa menerima segala sesuatunya, dari perubahan hidupmu lah yang akhirnya bisa mengubahkan mertuamu, bisa mengubahkan anak-anakmu, bisa mengubahkan tetanggamu. Amin. Tuhan tidak serta-merta menjawab seperti apa yang kita doakan, tetapi bisa jadi hati kita yang diubahkan Tuhan terlebih dahulu untuk menerima segala keadaan. Barulah dari perubahan kita, Tuhan akan mengubahkan keadaan kita. Amin. Ketiga, terakhir Bapak Saudara. Kenapa kita tetap berdoa? Karena doa mengubah banyak hal. Bapak Ibu Saudara, doa itu seperti kita sedang menabur segala sesuatu. Doa itu seperti kita sedang menabur benih. Dan saya percaya apa yang kita tabur pasti akan bertumbuh dan berbuah suatu saat. Amin. Jadi jikalau kita berdoa untuk suami kita diubahkan, istri kita diubahkan, enggak saat itu juga karena dia berproses, bertumbuh dan akhirnya baru berbuah. Dikatakan di Matius 21:22, dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Bapak Saudara, Elia berdoa dan hujan berhenti 3 tahun. Dan kemudian dia berdoa lagi, hujan bisa turun. Mengubahkan banyak sekali kondisi kehidupan ketika Elia sudah berdoa. Hizkia juga berdoa Bapak Saudara. Hizkia itu dikasih tahu oleh Nabi bahwa dia akan mati. Tapi ketika dia meratap, dia berdoa kepada Tuhan. Tuhan mendengarkan doanya dan Tuhan berkata, aku akan memanjangkan usiamu 15 tahun lagi. Bayangkan Bapak Ibu Saudara, orang yang harusnya sudah mau meninggal, tapi ketika dia berdoa sungguh-sungguh kepada Tuhan, dikasih bonus oleh Tuhan 15 tahun. Jadi jangan pernah remehkan kuasa doa. Hanya dengan berdoa Elia bisa menghentikan hujan 3 tahun gak hujan. Dan hanya ketika dia berdoa kembali hujan bisa turun. Hizkia yang diambang kematian ketika dia berdoa sungguh-sungguh pada Tuhan. Yang tadinya dia akan mati bisa dikasih bonus diperpanjang usianya 15 tahun. Dan terakhir ketika Yesus berdoa. Doa Tuhan Yesus begini. Ya Bapa, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tapi ini yang paling penting, yang terakhir. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Bapak Ibu Saudara, kita harus belajar berdoa seperti Yesus. Kita boleh minta segala sesuatu, tetapi pada akhirnya kita jadikan untuk kemuliaan Tuhan. Itulah artinya tadi, dari Dia, oleh Dia, kepada Dia. Kita bisa minta bebas, tapi kita harus minta kehendak Tuhan. Biarlah bukan kehendakku yang jadi, tapi biarlah kehendak Tuhan yang jadi. Pertanyaannya, apakah doa Yesus dijawab sesuai dengan yang diinginkan Yesus? Cawan itu berlalu daripadanya? Tidak. 1 dan 2. Doanya dijawab seperti yang mereka minta. Tetapi ketika Yesus berdoa, ketika manusianya Yesus berdoa dengan ketakutannya, dia meminta cawan ini lalu daripadaku. Tuhan tidak, Allah tidak melalukan itu. Tidak jawab persis seperti yang Tuhan minta. Nah, seperti yang saya katakan tadi. Memang doa Tuhan Yesus tidak dijawab. Tetapi ada kekuatan yang baru daripada Tuhan mengalir dalam hidupnya.
Begitu juga dengan kita. Terkadang masalah pada saat kita berdoa, masalah kita nggak hilang, betul? Kita berdoa masalah nggak hilang. Habis berdoa, oh ternyata masih bermasalah di sini. Tetapi percaya Bapak Ibu Saudara, setelah kita selesai berdoa, kita yang diberikan kekuatan oleh Tuhan untuk sanggup menghadapi segala sesuatu. Jadi doa itu bukan hanya mengubah keadaan, tetapi doa itu mengubah diri kita menjadi lebih tangguh, lebih kuat untuk menghadapi tantangan cobaan di dalam Tuhan. Amin. Jadi doa itu memberikan kekuatan yang baru. Jikalau Elia berdoa hujan berhenti dan turun selama 3 tahun, Hizkia berdoa yang harusnya mati diperpanjang 15 tahun. Dan ketika Yesus berdoa dileluhkan cawan, bukan itu yang terjadi. Tetapi ada kekuatan yang baru untuk menghadapi cawan yang ada di depannya. Begitu juga dengan kita. Ketika kita berdoa bukan berarti Tuhan akan menjawab seperti apa yang kita doakan. Tetapi Tuhan sedang mengalirkan kekuatan yang baru dalam hidup kita. Supaya kita sanggup menghadapi segala sesuatu. Jadi doa itu memberikan kita kekuatan yang baru. Bapak Ibu Saudara, kalau kita boleh ulang, kenapa kita harus tetap berdoa? Karena kita mengerti doa itu sarana komunikasi atau relasi kita dengan Allah. Dan kedua, karena Allah pasti mendengarkan dan menjawab doa kita. Dan ketiga, doa itu mengubah banyak hal. Jadi jangan capek berdoa Bapak Ibu Saudara, tetaplah berdoa. Dan terakhir, push, pray until something happen. Berdoa sampai sesuatu terjadi. Amin. Karena doa itu mengubah banyak hal. Karena doa itu akan mengubah keadaanmu. Bahkan bukan hanya keadaanmu saja, dirimu yang dahulu diubahkan oleh Tuhan. Jadi sama-sama katakan push. Pray until something happen. Berdoa sampai sesuatu terjadi. Karena Tuhan pasti bekerja. Amin.